Hai Shalom, selamat malam. Puji Tuhan kita kena dapat bersama sekali lagi untuk perkongsian di dalam renungan yang saya dapat di dalam Injil Yohanes pada malam hari ini. Apa yang saya dapat di dalam Injil Yohanes malam ini saya akan berkongsi kepada kita, yaitu di dalam Injil Yohanes 12 ayat yang ke-24. Hanya satu ayat ingin saya kongsikan bersama untuk kita pada malam ini, yaitu di mana Yesus memberitakan kematiannya. Tajuk dasar di atas yaitu Injil Yohanes 12 ayat yang ke-24. Ya, bersama-sama pada malam hari ini kita akan lihat bahwa dan firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Saudara, pada malam hari ini sesuai dengan apa yang kita ketahui bahwa dalam minggu ini adalah minggu yang di mana Yesus sedang berada di kemuncak pelayanannya, di mana dia akan menuju kepada kematian, di mana dia akan menuju kepada salib yang dia akan hadapi di dalam pelayanannya, penderitaan yang sedang dia alami. Di dalam cerita ini kita melihat bahwa ketika itu Yesus dialu-alukan di Yerusalem, di mana dia sendiri menangisi bagaimana Yerusalem ini sendiri menjadi tangisan bagi Allah, bagaimana umat ini sendiri tidak menerima keberadaan, kewujudannya sebagai Tuhan. Tapi di dalam cerita ini kita melihat bahwa ketika dia masuk ke Yerusalem, dia sedang dialu-alukan, dia sedang diterima di dalam Yerusalem itu sendiri. Nah, dengan singkat yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa saya tertarik dengan ayat ini yang terdapat di dalam ayat 24 ini berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Dan apa yang saya melihat bahwa ini merupakan satu kata-kata yang begitu jelas bagi kita sebagai orang percaya bahwa Yesus memperumpamakan dirinya sebagai biji gandum, ya. Dia memperumpamakan dirinya sebagai biji gandum untuk menjelaskan bahwa dia harus melalui kematian untuk memperlihatkan kepada orang ramai bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang akan menyelamatkan semua orang pada hari ini, ya, terutama untuk saudara dan saya. Dan apa yang saya lihat bahwa dia berkata bahwa dia biji gandum. Nah, bila saya melihat kembali, mungkin biji gandum tidak ada dengan saya, tapi saya melihat dan saya makan durian juga, saudara, ya. Bila saya melihat durian, ya, tidak pernah saya melihat orang menanam buah biji durian. Satu biji durian besar itu ditanam dan bertumbuh. Ya mungkin tumbuh juga, tapi dia akan menghasilkan cabang-cabang yang banyak. Tapi bila saya melihat petani-petani lain, mereka akan menanam satu biji durian itu untuk menghasilkan sebuah pokok yang besar, ya, untuk menghasilkan sebuah pokok durian yang menghasilkan banyak-banyak buah. Nah, apa yang saya lihat di sini adalah Yesus menggambarkan pribadinya akan menghasilkan banyak-banyak buah, yaitu saudara dan saya hari ini, dan lebih lagi adalah gereja-gereja Tuhan, ya, di mana apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia akan menarik banyak jiwa, ya, dia akan menarik banyak orang, ya. Dia katakan dia akan barang siapa mencintai nyawanya, dalam ayat 25, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ya, apa yang kita lihat bahwa Yesus sendiri mengorbankan dirinya sebagai satu permulaan, menunjukkan kepada kita bahwa melalui dia ada kebangkitan yang akan kita lihat, ya. Dan malam ini saya percaya bahwa kamu yang sudah percaya kepada Tuhan, justru kamu akan mengerti bahwa bagaimana pengorbanan Tuhan itu yang dimulai dengan satu pribadi untuk menyelamatkan semua bangsa.
Dan saya percaya saudara dan saya hari ini ada karena Yesus yang ada menyelamatkan kamu, yang sanggup mati di atas kayu salib karena dosa saya dan saudara. Dan malam ini lewat pembacaan ini sudah terbukti bahwa dia adalah korban yang sejati yang dikatakan oleh Ibrani, bahwa dia adalah korban penghapus dosa. Kalau tidak ada korban, tidak ada korban, maka tiada pengampunan. Hari ini Yesus harus melalui korban itu untuk menebus saudara dan saya malam hari ini, saudara. Karena di dalam 1 Korintus 7 dia berkata demikian, engkau sudah ditebus, engkau sudah, hargamu sudah habis lunas dibayar. Jadi maka hari ini saya percaya malam ini bagi kita semua, apa yang saya dapat daripada ayat ini, Yesus memperumpamakan pemula untuk dari segala-galanya. Dia memulai dari dirinya sendiri untuk menebus kita, untuk menjadi pemula, pemangkin bagi kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan dia telah berhasil menunjukkan buktinya pada di atas kayu salib, di bukit Golgota, di bukit Kalbari, di bukit pengorbanan. Di sana dia mengorbankan dirinya. Dan pada hari yang ketiga dia telah bangkit untuk menebus saya dan kita semua. Dan oleh itu pada malam hari ini, renungan singkat ini, saya sampaikan kepada kita semua, percayalah bahwa Yesus satu-satunya juru selamat kita. Sang pribadi yang luar biasa, yang sanggup mati untuk kita semua. Jadi oleh itu, hargailah Yesus yang mati bagi kita, yang menjadi pemula, dan kita adalah ranting-rantingnya, dan kita adalah buah-buahnya yang sudah terhasil lewat kematian Tuhan. Oleh itu sampai di sini renungan saya. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita.